mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan bersyukur. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami persembahkan keluarga kami kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan. Urapi semua kami yang ada malam hari ini. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami agungkan. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau layak kami sembah. Haleluya. Engkau layak kami tinggikan. Terima pujian kami Tuhan. Kemurahan Tuhan jika kami layak malam hari ini untuk memuji Tuhan. Raja di atas segala kerajaan.
Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri, kita lakukan pujian malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang Hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terbesar turunlah tentera surga megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang karena salam amat besar. karena salam amat besar. Patutlah bergema bagi dunia yang tak tercerah dari Allah ini masih jadi jadilah Dipersilakan kembali. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom saudara. Sangat bahagia sekali jikalau kami bisa ada di tempat ini dan saya berterima kasih kepada hambanya Pak Tua atau Bapak Ananiel saudara sekalian yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melayani ibadah Natal pada saat ini. Dan kami juga bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami mulai daripada penyambutan ketika di Palangkaraya, yaitu sampai hari ini saudara sekalian, saya sangat dikenyangkan dengan penyambutan Bapak Ibu sekalian terutama AMP. Puji nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya itu marilah saya akan memperkenalkan diri. Walaupun sudah sangat terkenal saudara sekalian, ya, ya Pak Sian ya, ya sudah sangat terkenal. Tetapi kalau tidak memperkenalkan diri juga tidak bagus. Jadi nama saya adalah
Pendeta Anang Sugeng, saudara sekalian. Lengkapnya adalah seperti yang ada di tulisan itu, Anang Sugeng Sulistianto, saudara sekalian. Kebetulan kami ini, saudara sekalian, sekeluarga itu, kami ini berenam, tetapi semuanya itu perempuan, saudara. Kami mempunyai kakak laki-laki 2, tetapi mereka dipanggil Tuhan. Jadi, yaitu yang laki-laki yang hidup adalah anak saya sendiri, maka dikatakan Anang itu artinya anak lanang, Sugeng itu artinya hidup, dan Sulistianto itu Su itu baik, Lianto itu adalah yaitu Yanto itu nama saya. Jadi anak lanang hidup dan yang terbaik itu sekalian ya. Puji nama Tuhan. Terus sekalian, dan saya bersama dengan istri saya ya, yaitu Ibu Rahel Neni ya, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kami bersama-sama dengan Pak Wildan dan Pak Ananiel ini dipercayakan menjadi pengurus BPP sekalian. Tetapi saya datang ke sini bukan atas utusan pengurus, tetapi atas nama yaitu pribadi dan undangan Bapak Ananiel. Puji Tuhan, mari saya ucapkan selamat malam, shalom saudara. Salam ya kepada Bapak atau perwakilan dari pemerintah yang ada, juga kepada Bapak BPP, juga kepada Bapak AMB dan para hamba-hamba Tuhan yang ada dari gereja-gereja yang ada di Kuala Kurun ini sekalian. Semuanya saya ucapkan selamat hari Natal, dan kita akan mendengarkan firman Allah sesuai dengan tema daripada PGI ini sekalian, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, saudara sekalian. Ya. Jadi memang benar sekalian kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24 itu berbicara bahwa Yesus itu hadir adalah untuk menyelamatkan keluarga, saudara sekalian. Ya. Jadi itulah yang akan kita periksa bersama-sama, saudara sekalian. Ya. Tidak sampai sana sekalian pointer saya, mari saya ya, saya gini kan diklik ya Pak Diel ya kerjasama ya, baik kita klik terus sekalian, next. Ya, next lagi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kata-kata penyelamatan itu saudara sekalian, atau menyelamatkan itu adalah artinya adalah yaitu membebaskan. Atau juga yaitu yang saya sebutkan di sini sekalian, ya, saya coba akan. Jadi kata-kata menyelamatkan itu sekalian artinya adalah meluputkan, menghindarkan, membebaskan dari bahaya seperti bencana dan sebagainya. Lalu mengikhtiarkan, menolong, membela dan seterusnya supaya selamat. Jadi ketika Allah itu hadir untuk menyelamatkan keluarga, itu artinya adalah Allah hadir itu untuk menyelamatkan dari segala sesuatu. Saudara sekalian. Dan keluarga itu adalah hal yang paling penting supaya keluarga itu dalam persatuan dan kesatuan. Keluarga yang paling utama diselamatkan itu supaya terjadi yang namanya kesatuan dan persatuan. Karena apa? Karena keluarga sendiri itu adalah lembaga yang diciptakan Allah pertama kali, dan itu terus dijaga oleh Tuhan, saudara sekalian. Ya, sampai di dalam firman Allah katakan, kalau bukan Tuhan yang menjaga, ya, kalau Tuhan bukan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang itu untuk membangunnya. Di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jadi keluarga itu perlu campur tangannya Tuhan, saudara. Kalau keluarga itu direkayasa,
diusahakan dengan yaitu akal pikiran manusia, itu sangat sulit sekali. Karena manusia sendiri adalah mengalami satu keanehan dalam hidupnya, yaitu selalu mencari suatu pembenaran. Kalau saudara sekalian, di sini siapa yang pernah yaitu dalam keluarganya itu ada satu percekcokan? Ada saudara sekalian? Tidak ada? Oh, luar biasa ini. Ya. Sering ya. Saudara sekalian, nah kalau sudah mengalami satu percekcokan, ada namanya suatu perselisihan, maka disitulah orang itu seringkali mempertahankan kebenarannya. Saudara, ya, sulit sekali kalau orang itu mengaku kesalahannya. Nah, kalau Yesus itu hadir di dalam keluarga, terutama yaitu keluarganya Maria dan keluarganya Yusuf, maka dari dua orang ini yang lalu atau dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 24 itu, Yusuf berikhtiar untuk menceraikan Maria. Saudara, ya. Maka Yesus itu hadir, firman Allah hadir baik di dalam diri Maria maupun di dalam diri Yusuf. Sehingga terjadilah suatu kesatuan di dalam nikah itu. Maka kalau ada keluarga yang tidak sepaham, ada keluarga yang tidak sehati, tetapi kalau kedua belah pihak antara suami sama istri itu terima Yesus, maka keluarga itu diselamatkan oleh Yesus dari suatu perpecahan. Inilah yang kita terima di dalam firman Allah. Jadi Yesus datang atau Allah hadir di dalam kehidupan keluarga adalah untuk menyelamatkan. Saudara, suami kalau mempunyai satu pandangan untuk bisa yaitu mengatakan saya benar. Istri mengatakan bahwa dia itu lebih benar. Maka perlu adanya firman Allah, yaitu perlu adanya Yesus. Dan disitulah pasti ada yang namanya yaitu persatuan atau perdamaian. Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima dikatakan bahwa saudara sekalian, rahasia ini besar dikatakan di situ. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya apa? Artinya dari keluarga atau dari yaitu keluarga jasmani ini akan meningkat menjadi yaitu hubungan nikah yang rohani antara jemaat dengan Kristus. Jadi kalau kita bicara keluarga itu, saudara sekalian, itu tidak cukup kita bicara keluarga yang ada di dunia. Saudara, ya, suatu saat saya ini sekalian yaitu memberikan satu pencerahan kepada suatu keluarga. Saudara sekalian, ya. Waktu saya katakan keluarga ini sudah mulai ada ketidaksepahaman. Maka saya katakan kalau bapak ibu ini hanya berebut kebenaran sendiri, tidak akan ada selesainya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Allah, maka disitulah ada yang namanya yaitu persatuan dan kesatuan itu, saudara sekalian. Ya, saya percaya ini akan bisa terjadi sekalian. Nah, di dalam keluarga itu, saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus itu, sebelumnya Yesus Kristus, maka dikatakan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 itu berbicara tentang nikah-nikah yang sebelumnya Yesus itu hadir. Dan nikah-nikah itu adalah nikah-nikah yang penuh pergumulan. Nikah-nikah itu adalah nikah-nikah yang perlu di dalam yaitu
menerima tentang firman Allah, yaitu pribadinya Allah, maka kita akan bisa melihat bagaimana nikah-nikah itu di dalam perjuangannya sampai yaitu akhirnya menerima yang namanya penyelamatan atau yang namanya perdamaian itu. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk melihat nikah yang pertama yang di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kita baca ayat 1 saja, saudara sekalian. Ya. Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 saja. Bisa dibacakan? Ya, mari. Matius pasal yang pertama ayat yang pertama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Ya, terima kasih. Ini saudara sekalian. Dari silsilah ini, maka kita bisa melihat nikah mereka adalah nikah daripada suatu. Terutama nikah daripada nenek moyangnya, yaitu Yesus Kristus, yang namanya Abraham, yang dulunya namanya adalah Abram. Abram bersama-sama dengan Sarai, ini adalah nikah yang penuh dengan pergumulan. Saudara, secara manusia tidak mungkin, saudara sekalian. Tetapi ketika Abram pada waktu itu menerima firman Allah, maka dari Abram itulah menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Kalau dikatakan tadi, inilah Yesus, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Karena Daud ini juga adalah keturunan daripada Abraham. Dan Daud ini adalah raja yang ditegaskan atau dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, saya di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat nikah Abraham atau Abram itu. Ya, kita akan baca sekalian di dalam yaitu Kejadian pasal yang ke-15, Kejadian pasal yang ke-15. Saudara sekalian, kita akan baca itu Kejadian pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Saudara. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya, terima kasih. Dikatakan ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita baca di dalam Roma pasal 4, Pak Sion. Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat 4 sampai 22, ayat 22 sampai 24. Ya.
Roma pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, ini saudara, dikatakan firman Allah di sini, karena itu hal ini diperhitungkan pada sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk Anang. Saudara sekalian, sebab kepada Anang pun Allah memperhitungkannya, karena Anang percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhannya Anang dari antara orang mati. Kalau saudara dan saya ini percaya kepada firman Allah, maka kata-kata ini bukan hanya ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita semuanya. Amin saudara. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita itu kita sebut dengan kata-kata saya. Amin saudara. Ya, baik, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca mulai ayat 22 sampai 24 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk saya. Sebab kepada saya pun Allah memperhitungkannya, karena saya percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan saya dari antara orang mati. Terima kasih. Saudara sekalian, dari sini kita akan bisa melihat bagaimana kalau Allah itu hadir untuk saudara dan saya. Allah hadir melalui yaitu firman Tuhan. Allah hadir kepada Abraham, Allah hadir kepada Ishak, Allah hadir kepada Yakub, Allah hadir kepada seluruh keturunan daripada Bapak Abraham. Dan sekarang Allah hadir juga untuk saudara dan saya. Saudara, saya sangat suka sekali dengan ayat-ayat ini saudara. Ya, berkat Abraham itu juga menjadi bagian saudara dan saya. Nah, kita kembali kepada yaitu kitab Kejadian tadi. Saya akan bacakan ayat 1 dan akan melompat kepada ayat yang ke-6 saudara. Ya, bisa dibacakan Pak Sion. Kejadian pasal 15 ayat 1 dan ayat 6. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu sangat luar biasa. Di dalam ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Kata-kata kemudian ini saudara, itu menyangkut tentang ayat-ayat atasnya. Ya. Kemudian ini adalah kata sambung dari ayat-ayat atasnya. Kalau kita baca ayat-ayat atasnya, di situ itu saudara sekalian, mulai pasal 12 sampai yaitu pasal 14,
itu ada suatu perlakuan, ada satu perbuatan Abraham sehingga dia itu mendapatkan kata-kata ini, saudara. Kalau kita baca, saudara sekalian, Abraham ini atau Abram waktu itu, dia dikatakan pasal 12 itu, Abram itu melakukan setiap perintah Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan Abram diperintahkan untuk pergi, dia lakukan. Saudara. Lalu ayat 5 sampai dengan ayat 8, di mana saja Abram itu berada, Abram memberikan dirinya untuk membuat mezbah penyembahan. Lalu ayat yang pasal 14, ini Abram ini berperang melawan Kedorlaomer. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya seorang yang melakukan firman Allah, maka dia itu bisa mempersembahkan miliknya Tuhan. Ayat yang 1 sampai dengan ayat 4, Abram ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya seorang anak Tuhan kalau melakukan firman Allah, maka yang pertama yang dilakukan itu adalah mendirikan mezbah. Artinya memberikan penyembahan kepada Tuhan yang menjadi miliknya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi karena anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena segenap anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya undang kita berdiri, yang sudah memberikan kita berdiri. Kita katakan aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku.
akan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi anak selalu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Anak Sugeng Sulistyo akan menyampaikan doa berkat untuk kita semua. Dengan kasih Kristus saya undang kita berdiri sekali lagi. Kita terima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Ajaib Tuhan. Kami menundukkan kepala dan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Imam Besar Agung kami yang telah melayani kami dalam ibadah Natal di berkat iman pada saat ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami terima kasih Roh Kudus kau lawat kami dengan firman, dan kami yakin semua yang membawa persoalan Tuhan sudah menyelesaikannya. Yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan mereka yang sedang mengalami ujian iman, biarlah Tuhan memberikan kekuatan daripada iman itu, sehingga mereka menjadi pemenang-pemenang dalam peperangan iman ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di Gunung Mas, yang ada di Kuala Kurun ini. Tuhan berkati Tuhan,
mulai dari Bapak Bupati sampai kepada Bapak RT RW di tempat ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati para pejabat-pejabat negara, Tuhan berkati Tuhan untuk bangsa yang besar ini. Biarlah bangsa Indonesia ini juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain yang diperbuat pada kami. Dan janganlah kau bawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang memberkatimu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati sekolahmu, cita-citamu, rumah tanggamu, nikahmu, dan buah nikahmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan-kelimpahan kasih anugerahnya. Tuhan menyertai kita semuanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang senantiasa setia kepada kita semuanya. Yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Biar pikul salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Membuang diri karena Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Mengisi, mengisi. Ikut Tuhan Yesus sungguh mengisi. Bapak Ibu, kami dadakan tadi latihan, tapi nggak apa-apa, kami nyanyi dengan akapela tanpa musik. Kami coba dengan judul
cahaya surgawi. Cahaya surgawi telah terbit atas Bethlehem. Berita indah telah tersiar, Kristus Tuhan lahir. Beri puji hormat bagi Tuhan yang telah melawat kita. Beri puji hormat bagi Tuhan. Sambut, terimalah Dia. Nyanyian malak indah merdu memuliakannya. Riang berseri alam raya menyambut Sang Raja. Beri puji hormat bagi Tuhan yang telah melawat kita. Beri puji hormat bagi Tuhan. Sambut, terimalah Dia. Damai sejahtera diberikannya bagi manusia. Selamat sentosa yang percaya pada Yesus Tuhan. Beri puji hormat bagi Tuhan yang telah melawat kita. Beri puji hormat bagi Tuhan. Sambut, terimalah Dia. Beri puji hormat bagi Tuhan yang telah melawat kita. Beri puji hormat bagi Tuhan. Sambut, terimalah Dia. Sambut, terima